Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari aw ilan nar. Alhamdulillah jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di majelis yang insyaallah taala Allah muliakan, yang akan kita bahas dan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya, membahas dari kitab Aqidatul Muslim fi Dawil Kitab wa Sunnah, yakni akidah, fondasi seorang muslim dalam beragama, yang kita anut agama Islam sesuai dengan landasan-landasan yang datang dari Al-Quranul Karim dan juga tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai seorang muslim semuanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Namun tentunya hal itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih kecuali dengan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan ridhoi. Makanya dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, amantu billah, aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap segala perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan setengah-setengah, bukan sebagiannya saja, bukan sekelumit atau bagian kecil saja dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Bukan, tapi seluruhnya. Amantu billah. Nah, makanya dari sini kita tidak bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memahami perkara-perkara yang gaib kecuali dengan iman. Beriman bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, karena agama itu mabniyun 'alal imani wal yakini. Agama Islam itu dibangun di atas keimanan, ya, keyakinan, bukan dengan akal, Ibu. Kalau dengan akal, maka betapa banyak ya nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan juga kabar yang datang dari Rasulullah SAW tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, seperti yang gampangnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang
durhaka kepadanya. Apakah akal kita sampai ke sana? Apakah kita pernah melihat surga Allah? Pernah melihat neraka jahanam? Tentunya tidak. Terus bagaimana biar kita bisa memahaminya? Ya dengan iman. Nah ini contoh yang gampangnya. Belum lagi syariat Allah yang lainnya yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Tidak bisa kita fahami dengan akal, tidak bisa kita fahami dengan perasaan. Kalau nggak sesuai perasaan, nanti ditolak, nggak sesuai, nggak sreg dan seterusnya. Nah ini namanya bukan orang yang beriman. Makanya kata Imam Syafi'i tadi, amantu billah wa bima jaa 'anillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa 'anillah, dan juga apa saja. Apa saja. Jadi seluruhnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya kita imani. Wa bima jaa 'anillah, dan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tuh lihat. Jadi iman itu bukan asal-asalan, bukan terserah kita sendiri, seenak sendiri. Nggak bisa. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bukan malah seenak sendiri. Saya beriman kepada Allah cuman itu aja, nggak beriman dengan apa yang lainnya, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan yang namanya tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Ini namanya apa? Rusak keimanannya. Seperti itu. Ala muradillah wa amantu bi rasulillah, dan juga kata beliau rahimahullah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang dimana kita kan notabene mazhabnya mazhab Syafi'iyah ya. Nah ini tokohnya, pionirnya mazhab Syafi'iyah ini beliau Thayyib rahimahullahu ta'ala. Maka kita juga harus ngikutilah seperti itu. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa 'an Rasulillah, dan juga apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh semuanya. Jadi enggak dipilah dan pilih, Kalau sesuai dengan hawa nafsu kita maka diimani, seperti itu. Kalau enggak sesuai, apa yang dikabarkan Nabi SAW tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ditolak. Ini gimana ini? Katanya muslim, katanya beriman, katanya pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya masih saja akalnya yang dikedepankan. Nah ini makanya dikatakan iman itu dengan keyakinan, bukan dengan akal. Sami'na wa ata'na, itu jawaban seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Nah itu. Jadi bukan dengan ditelusuri, dibahas lagi, dikaji ulang, dan ini namanya bukan orang yang beriman, Pak. Seperti itu. Nah, wa bima jaa 'an Rasulillah, dan juga apa yang datang dari Rasulullah SAW, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Nah gitu. Dalam agama Islam itu kita tidak boleh seenaknya sendiri menjalaninya. Tidak boleh. Sholat seenaknya, asar mah 5 aja lagi semangat habis gajian, seperti itu. Toyib maghrib malas, soalnya uang gajiannya dicopet, seperti itu. Isyanya dan seterusnya malas, nggak mau sholat lagi. Nggak bisa seenaknya seperti itu. Isyanya cuma 3, subuhnya misalkan 4, nggak bisa seenaknya. Emangnya agama Islam ini milik kita? Memangnya agama Islam ini milik umat manusia? Bukan, Allah dan Rasulnya. Milik Allah dan Rasulnya. Nah, tugas kita apa? Ya tugas kita mengikuti, tugas kita mengimani,
tugas kita mengamalkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini seyogyanya Bapak dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah ia memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan agamanya. Apakah betul yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Allah atau justru asal-asalan? Gitu. Bagaimana caranya tahunya? Ya belajar. Mengkaji ilmu, datang di majelis ilmu yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, dan juga dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang seenaknya sendiri. Nah itu. Dan ia melakukan atau menghabiskan seluruh waktunya itu untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman aw muta'alliman. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang muslim dan muslimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi bukan ngarang-ngarang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat. Nah, yang namanya laknat itu berarti pujian atau kemurkaan, Pak. Nah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tercela, hina. Nah ini, dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan juga apa saja yang ada di dalam ini, dalam bumi ini. Salah satunya ya kita semuanya. Kita ini semuanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berarti kalau pengen kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan. Yang pertama adalah alim. Orang yang berilmu, belajar, mengkaji, membahas. Nah ini terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belajar di sini maksudnya belajar agama, bukan belajar ilmu dunia, bukan belajar yang sifatnya di situ mengandung mudarat bagi kaum muslimin. Yang maksud adalah ilmu agama. Makanya kata para ulama yang kita bahas kemarin, bahwasanya ilmu yang terdapat sanjungan dari Allah dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah ilmu agama, ilmu wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Az-Zariyat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Makanya ciri khas orang saleh, orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mempelajari agama Islam, mempelajari syariat agamanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sudah komplit agama Islam itu. Sudah komplit. Hanya saja kitanya mau nggak mempelajari, gitu loh. Katanya pengen ridho Allah, katanya pengen masuk surga, katanya pengen istilahnya dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pengen diangkat derajatnya, tapi nggak mau talabul ilmi, nggak mau nuntut ilmu. Dari mana jalurnya nanti? Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa kita seenaknya sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Pertama adalah alim, orang yang berilmu. Yang kedua adalah orang yang belajar.
Orang yang belajar, tentunya belajar ya belajar ilmu agama juga ya. Orang yang berilmu ya dia mengajarkan kepada orang lain. Nah ini orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ya, kata Nabi SAW, orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zikrullah, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini berzikir. Tak kala kita di jalan ya kita istighfar, memperbanyak istighfar. Tatkala kita lagi sendirian ya atau lagi waktu senggang ya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah wa mawala, yakni apa saja atau siapa saja yang ia ini berbuat kebaikan. Ini yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat kebaikan salah satunya apa? Ya kita mencari ma'isyah. Ya, seorang suami mencari ma'isyah. Ini termasuk orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apa saja. Ya, bahkan perkara-perkara yang hukum asalnya mubah bisa menjadi perkara yang mengandung pahala. Contohnya makan, minum, ya, atau misalkan masuk WC, keluar WC. Toyib, kalau kita ya membaca doanya, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnahnya Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Makannya baca doanya, setelah makannya baca doanya. Ini orang-orang yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita ini jangan sampai termasuk hamba yang lalai. Ya lalai, disangkanya itu ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, naik haji, umroh dan yang lainnya. Bukan cuma itu, setiap waktu yang kita habiskan, bahkan tidur pun mendapat pahala kalau tadi menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, adab dan doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah ini empat golongan yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah ta'ala yang kita akan bahas, ayyul ikhwah wal akhwati fillah, pada pertemuan kali ini tentang makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah. Seperti itu. Yang dimana tentunya dibahas sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan ngarang-ngarang. Seperti itu. Dan di sini kata Fadilatul Syekh rahimallahu taala, tatkala beliau membahas tentang al-mabhatsus tsani, bab yang kedua, yaitu makna la ilaha illallahu. Makna atau penjelasan dari la ilaha illallah. Kata beliau, yang dikatakan atau makna dari la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang dikatakan la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang kita dengar yang kita ketahui di masyarakat umum atau secara umum itu kan arti dari la ilaha illallah itu apa? Naam, tidak ada Tuhan selain Allah. Thayyib, seperti itu. Nah kita bahas, kok maknanya aneh gitu ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah
kecuali Allah, panjang teuing gitu. Tohib, kenapa enggak tiada Tuhan selain Allah saja? Nah, gitu. Kenapa? Kita bahas. Ya, kita bahas. Yang pertama, ya, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di banyak ayatnya. Misalkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-25, ya, yang menunjukkan bahwasanya kalau artinya tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Kenapa? Orang musyrikin, ya, orang yang berbuat kesyirikan, yang dimana Nabi SAW tidak menggolongkan mereka termasuk orang yang beriman, tidak menggolongkan mereka termasuk orang yang Allah ridhoi, ya, alias musyrik gitu ya, tidak dikategorikan muslim atau mukmin. Ya, mereka karena apa? Mengakui juga kok. Mereka ini mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka ngakui, meyakini. Siapa? Orang musyrik. Jare. Sorobon ya. Seperti itu. Nah, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Misalkan di dalam surat Luqman. Nih, makanya enak nih ngaji kayak gini mah ya. Dalam agama itu nggak boleh ngarang. Seperti itu, ilmiah, gitu loh. Buktinya lihat nih, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Luqman ayat yang ke-25. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Tuh lihat, orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mengakui, ya, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa coba? Nabi SAW, Nabi loh, bukan saya ya. Nabi itu tidak menggolongkan mereka termasuk orang yang beriman, tidak menggolongkan mereka termasuk orang yang muslim. Hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak cukup. Dalilnya ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kata saya ya, bukan ngarang-ngarang. Nih lihat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya jika kamu tanyakan kepada mereka, orang musyrik, tanyakan tuh wahai Muhammad, ya, wala in sa'altahum, kalau engkau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan samawat, apa? Langit. Yang menciptakan langit siapa? Wal arda, yang menciptakan bumi, ya, siapa? La yaqulunna Allah, pasti mereka ini menjawabnya Allah. Tuh, lihat. Tayyib. Jadi kalau maknanya atau artinya, ya, tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Karena apa? Ya, banyak orang yang Islam mengakui yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, tapi apa? Tidak mau beribadah hanya kepada Allah, malah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Tayyib. Atau misalkan kisahnya Abdul Muthalib, ya, yang tak kala untanya itu disandra sama Abraha, ya, seperti itu. Berapa ekor? Unta yang disandra, yang dicuri, yang diambil sama Abraha berapa ekor? Untanya 100 ekor. Nah gitu. Yang lain itu, ya, penduduk Mekah itu pada lari, pada ngungsi karena tahu ada pasukan yang besar yang dipimpin oleh Abraha yang mau atau ingin menghancurkan Ka'bah. Tuh lihat, Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Ya. Kemudian Abdul Muthalib datang sendiri ke Abraha tanpa ditemani seorang pun, ya. Seperti itu, berani itu. Ya enggak? Berani. Ya, kemudian kata Abraha, kenapa engkau masih memikirkan, ya, berkata kepada Abu Thalib ini, kenapa engkau masih memikirkan untamu yang aku sandra, sedangkan kamu ketahui bahwasanya Ka'bah itu, ya, rumah tua itu ingin kami hancurkan, mikirin ke unta, gitu ya.
bukannya bikinin Ka'bah yang kalian itu istilahnya jadikan tempat yang suci, ya, tempat yang istilahnya jadikan tempat ibadah dan yang lainnya, malah mikirin onta. Apa jawabannya Abdul Muthalib? Innama ana rabbul ibil. Aku ini cuman pemilik onta kok. Nggak ada urusan yang namanya rumah tua itu. Apa Ka'bah? Fa inna lahu rabban sayahmihi. Tuh, lihat jawabannya Abdul Muthalib. Sesungguhnya rumah tua itu alias Ka'bah ya, sudah ada pemiliknya. Ya, nggak usah dijaga pun sudah ada pemiliknya kok. Ya, sayahmihi, yang akan menjaganya. Tuh, Masya Allah. Mentalnya, jiwa satrianya gitu ya, berani datang sendiri, nggak bawa senjata apa-apa, nggak suruh, cuman pengen ngambil unta, nyawa taruhannya, tapi berani itu, Masya Allah. Ya kita kan nggak berani ya kayak gitu. Nah ini meyakini ya yang menciptakan itu Allah, yang memudaratkan itu Allah dan seterusnya. Atau misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya, misalkan surat Al-Ankabut yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pun mengakui, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Thayyib. Misalkan surat Al-Ankabut ayat 61 ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nah ini. Thayyib, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, jika kamu tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhara asy-syamsa wal qamar, yang telah mengatur matahari ya dan bulan yang beredar sesuai dengan porosnya, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawabnya, pasti itu, karena yakin sih semuanya itu Allah yang mengaturnya. Tuh lihat ya, jadi istilahnya nggak cukup hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Ya, nggak cukup. Jadi kita harus beribadah hanya kepada Allah, minta ya ke Allah, berdoa ya ke Allah, minta perlindungannya ke Allah, jangan ke dukun, ya jangan ke paranormal, ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja ya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-A'raf ya, Al-A'raf. Tuh lihat, Nabi itu derajatnya lebih tinggi mana daripada wali, Pak? Nabi atau wali yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah? Nabi, jelas ya, seperti itu. Nabi yang paling tinggi derajatnya. Orang yang membuka surga Nabi kok, bukan wali, ya enggak? Nabi saja derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nomor satu lah isinya gitu ya, di antara makhluk yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-A'raf, Nabi itu tidak bisa memberikan manfaat dan memberikan apa? Mudarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wala darra." Tuh lihat. Katakanlah, aku ini tidak bisa memiliki kemampuan untuk diriku sendiri apa? Manfaat maupun apa? Mudarat. Enggak bisa. Kalau kita baca sejarah, tarikh, ya lihat Nabi SAW tatkala dakwah di Taif, dakwah di Taif, apa yang terjadi coba? Apakah Nabi SAW disambut meriah, Tala al-badru alaina dan seterusnya? Tidak. Hasilnya apa coba yang didapat Nabi SAW? Diusir, ya seperti itu, diusir. Tuh lihat, Nabi loh, yang jelas-jelas istilahnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kita ecek-ecekan ya. Seperti itu. Nabi saja nggak bisa memberikan manfaat loh. Masa di antara kita ada yang mengatakan saya tahu begini, saya tahu begitu, kamu ini akan begitu.
nanti kedepannya kamu begini dan seterusnya, dengan atas nama dukun atau paranormal atau apa dan seterusnya lah ya, seperti itu. Jelas kebohongannya itu jelas sekali, pembualannya jelas sekali. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, istilahnya kasih ujian aja. Oke, kun gitu ya, dukun gitu ya, atau duk gitu ya, seperti itu. Mal gitu ya, seperti itu. Paranormal. Saya pengen tanya seperti itu. Toyib, saya pengen tanya. Katanya kamu bisa mengetahui masa depan, apa yang terjadi dan seterusnya. Seperti itu. Terus itu apa? Udah diem aja. Pasti dia nanya balik. Ya enggak? Silakan mau nanya apa? Ini kelihatan jelas kebodohannya, ya enggak? Yang waktu dekat saja, apa yang ingin ditanyakan saja nggak tahu. Bagaimana yang akan depan? Tuh, kelihatan kebodohannya seorang dukun begitu. Kebodohannya orang paranormal. Jadi kalau ada orang yang ngaku seperti itu, dites saja. Coba, saya mau tanya, kalau memang betul mengetahui alam gaib atau masa depan dan seterusnya, saya pengen bertanya. Sudah diam aja, sambil ngopi gitu ya. Seperti itu. Pasti nanya balik tuh. Nah ini. Tuh lihat, yang jelas-jelas tidak dijamin, belum dijamin masuk surga. Nabi dijamin nggak masuk surga? Ya iyalah, orang kuncinya Nabi kok yang buka surga. Seperti itu, bukan wali. Tuh lihat, kulla amliku li nafsi naf'a wala dharra, kata Nabi SAW. Yang dikisahkan, yakni diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku dan juga mudarat. Torib illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Tuh lihat, berarti menunjukkan yang memberikan manfaat dan mudarat itu Allah Subhanahu wa ta'ala semata, gak ada yang lainnya. Seperti itu. Walau kuntu a'lamul ghaiba, tuh lihat, Nabi saja gak mengetahui perkara gaib loh, kecuali apa yang Allah wahyukan. Tuh lihat, ini dalil dan segamblang-gamblangnya hujjah bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui alam gaib kecuali Allah. Nabi saja nggak tahu kapan hari kiamat, seperti itu. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Tuh, hari kiamat itu perkara yang gaib, seperti itu. Nabi malah justru apa? Tanya balik, ma'adatalaha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Nah, seperti itu. Apa jawabannya? Inni uhibbullaha wa rasulahu. Sungguhnya aku hanya bekalnya itu aku cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahab. Engkau ini akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang engkau cintai. Tuh, lihat, Nabi SAW tidak mengetahui alam gaib, masa depan dan seterusnya. Malah justru beliau SAW tanya balik, memangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk perkara hari kiamat? Kata sahabat, aku cinta Allah dan Rasul. Seperti itu. Cinta Rasul, cinta Allah dan Rasul itu bukan cuman omdonya saja, bukan sekedar di lisan. Aku cinta Allah dan Rasulnya, cinta Rasul, seperti itu. Tapi namanya saja nggak tahu silsilah keluarganya, seperti itu. Perjuangannya Nabi SAW dalam membela dakwah aja nggak tahu. Giliran, nama artis ini, pemain bola ini, yang itu, dan seterusnya hafal, ngelotok kayak rambutan Aceh, seperti itu. Kan menyelisihi lisannya dengan faktanya, seperti itu. Kalau benar cinta Allah dan Rasulnya, ya harus ngikutilah, seperti itu apa yang Nabi SAW ajarkan. Tuh lihat, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakstartu minal khairi. Kalau aku ini tahu perkara yang gaib, kata Nabi SAW, lastakstartu, ini aku akan memperbanyak apa? Kebaikan. Wa ma massaniyassu, dan niscaya aku tidak akan pernah tertimpa apa?
keburukan. Tuh, Nabi SAW loh, pemegang kunci surga. Masa ada orang yang istilahnya tahu manfaat, nanti ke depan kamu harus gini, nanti kalau kayak gini ada mudarat atau ini dan celaka dan seterusnya, nggak ada seperti itu. Pemegang kunci Nabi SAW surga, sebaik-baik orang Nabi SAW. Masa ada orang yang bisa melebihi Nabi SAW? Nggak ada. Kalaupun ada ngaku-ngaku, mana ayatnya? Mana Al-Qur'annya? Dalilnya mana? Mana perkataan Nabinya SAW? Kan gitu. Tidak boleh ngasal. Seperti itu. Karena apa? Kita kan ngaku-ngakunya Islam katanya. Islam. Ya berarti harus ngikutin dong syariatnya, ajarannya. Jangan asal-asalan. Tuh lihat, lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Faktanya apa coba? Apakah Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah tertimpa keburukan, musibah? Tidak pernah, Pak? Sering malah Malah justru lebih berat musibahnya dibandingkan kita. Ya enggak? Seperti itu. Apakah kita pernah dilempari batu sampai giginya rontok? Tidak. Nabi SAW tuh lihat di perang Uhud giginya rontok. Coba. Di sini ada yang giginya rontok? Nabi SAW lihat. Apakah ada seorang yang datang ke kaum terus ngisi kajian di sana, terus dilemparin batu sana sampai berdarah-darah loh. Berdarah-darah ada nggak di antara kita? Nggak ada. Alhamdulillah tuh ada kipasnya, ada lampunya. Alhamdulillah adem ayam menjelang mau hujan mendung tuh lihat. Nabi SAW tuh sebaik-baik manusia loh istilahnya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia muslim, ngaku-ngaku dia keluarganya Nabi, keturunan keluarganya Nabi SAW. Tapi ngaku-ngaku apa? Mengetahui alam gaib, saya ini tahu alam gaib ini, kamu gini. Kamu harus sujud kepada saya seperti itu, kamu harus dasurusnya. Ini namanya apa? Ini namanya bukan orang yang Nabi SAW kabarkan dalam hadisnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seperti itu. Orang-orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, Nabi aja nggak tahu, masa tahu yang ini. Di sini ada yang tahu perkara gaib? Ada, Pak? Seperti itu? Nggak ada lah. Kalau ada nanti saya ruqyah nanti seperti itu. Thayyib. Nah, karena banyak setannya biasanya seperti itu. Nah, ini Nabi saja nggak ada. Satu pun yang menjelaskan Nabi tahu ini tahu itu nggak ada. Seperti itu. Dalilnya ini tuh lihat. Sandaran dalam agama itu harus ada. Jangan ngarang-ngarang. Kan sekarang tuh banyak ngaku-ngaku Imam Mahdi, gitu Seperti itu. Padahal sudah sepuh Seperti itu. Aku apa? Mana dalilnya tuh ada nggak gitu kan? Seperti itu. Kalau toh bukan agama Islam itu mah urusan masing-masingnya. Masalahnya itu sudah ngaku-ngaku agamanya Islam, ngaku-ngaku Imam Mahdi, ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku mengetahui alam gaib. Dalilnya nggak ada. Gimana? Seperti itu. Surga mana yang dia ingin masuki seperti itu? Nggak ada. Nah ini bahwasanya orang-orang musyrikin mereka juga meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak cukup. Yang benar adalah tadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Berarti seluruhnya batil semua tuh. Sesembahan selain Allah tidak boleh. Tidak boleh kita menyembah patung, kuburan, pohon atau keramat dan seterusnya apalah. Tidak boleh seperti itu. Karena semuanya itu tidak memberikan manfaat atau mudarat bagi kita. Thayyib, makanya tuh lihat di akhir-akhir ini banyak banyak musibah seperti itu. Karena apa coba?
Karena apa? Karena akibat perbuatan kesyirikan, perbuatan kemungkaran yang paling mungkar. Apa? Kesyirikan, yang dimana dari zaman ke zaman terdahulu penyebab datangnya murka Allah, penyebab datangnya banjir bandang seluruh bumi, ya. Tuh, bukan cuman Bandung saja, bukan cuman tanah Arab saja atau Amerika saja, enggak, seluruh bumi loh. Pernah terjadi ini dalam sejarah, ya. Seperti itu. Di zaman apa? Di zaman siapa? Nah, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang beliau berdakwah selama berapa tahun? Nah, tuh 950 loh. Orang dulu mah hidupnya lama-lama, ya, ratusan tahun. Kalau kita kan paling berapa, ya? Paling banternya itu rata-rata 60 sampai 70, Pak. Ada sini yang sudah 60, 70. Nah, sudah dapat voucher berarti. Nah, seperti itu. Ya, bukan dalam rangka nakut-nakutin, Pak, ya, karena kan semuanya kita akan mati, seperti itu. Thayyib. Orang dulu, badannya tinggi-tinggi, Nabi Adam aja sampai 30 hasta, ya. Seperti itu. Nah, ini umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Thayyib. Yang dimana beliau berdakwah selama 950 tahun. Thayyib. Seperti itu, 950 tahun. Berarti dibagi umur kita 60 berapa, ya, berarti? Berapa? Seperberapanya gitu. Ada yang pintar matematika sini? Seperberapanya? Nah, ya segitulah, ya. Tinggal lihat aja. Nah, ini yang dimana anaknya Nabi Nuh tuh, ya, disuruh untuk apa? Ngikutin bapaknya Nabi Nuh alaihissalam agar naik kapal perahu dan beriman kepada beliau, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jawabannya apa coba? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Di dalam surat Hud, ya, ayat yang ke 43. Tuh, lihat. Thayyib. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ini jawaban anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada risalah bapaknya, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kan istri dan anaknya itu kufur, ya, nggak beriman. Disuruh untuk beriman dan naik ke perahu, ya, bersama orang-orang yang beriman yang lainnya, nggak mau, malah mengedepankan apa? Akalnya. Apa coba? Qala, dia berkata, sa'awi, aku akan berlindung kemana? Ila jabalin, ke gunung. Kan secara ilmu manusia, ya, akal manusia, kalau ada banjir tsunami kan ke gunung tuh, ya, biar apa? Biar enggak terhempas tsunami atau banjir atau apa, karena posisinya lebih tinggi. Tuh, akal, mengedepankan akal. Nasibnya apa? Ini sama seperti iblis, ya, mengedepankan apa? Akal. Tak kali disuruh sujud, malah akalnya yang dikedepankan. Seperti ini. Qala ana khairu minhu cena. Seperti itu. Aku ini lebih baik daripada dia. Disuruh sujud sama Allah, nggak mau. Dan mengedepankan akalnya. Hati-hati nih, ya, Bapak dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam beragama itu, dalam beribadah, ya, tidak boleh mengedepankan akal. Tapi apa? Iman. Mengedepankan iman. Ini ciri khas orang yang mukmin tuh. Bukan akalnya, tapi imannya, keyakinannya, seperti itu. Ini yang membedakan orang yang mukmin dan orang yang tidak beriman. Tuh, lihat. Disuruh untuk ngikut, jawabannya, saya mah akan berlindung ke gunung saja, ya, seperti itu. Ya'simuni minal ma, yang akan, ya,
menyelamatkanku, ya, melindungiku dari apa? Hempasan banjir. Tuh lihat. Kalau banjir yang paling gede namanya banjir apa sih? Bandang atau apa? Ya. Seperti itu. Ini mah banjirnya itu seluruh permukaan bumi, Pak. Bayangin coba. Ya, tanah Jawanya, Indonesianya, seluruhnya itu tenggelam semua itu. Dan itu sejarah mencatat sekali-kalinya itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tuh lihat. Gara-gara apa coba? Gara-gara menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Tuh lihat. Sama seperti sekarang ya. Seperti itu, banyak musibah, gempa, banjir dan seterusnya. Karena akibat apa? Karena akibat kesyirikan, ya, kemungkaran yang diperbuat oleh manusia. Toyib. Nah, kata ini apa? Luqman Al-Hakim ya. Seperti itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Seperti itu. Berkata ya Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu berbuat apa? Kesyirikan. Emang kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu kemungkaran, kemaksiatan, kemurkaan yang paling besar. Tuh lihat, kezaliman yang paling besar, yang mengundang apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Makanya kalau kita pengen aman, pengen mendapatkan kenikmatan aman, ketenangan, ya, jauh dari huru hara dan seterusnya, ya kita harus praktekkan apa? Tauhidnya. Ya ini kita beribadah tuh ya hanya kepada Allah saja. Sholat ya untuk Allah, puasa ya untuk Allah, jangan untuk ilmu hitam, ilmu apalah gitu ya. Untuk Allah saja, gitu loh. Minta ya ke Allah. Toyib, kan Allah SWT mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tuh lihat, kalau pengen dapat ketenangan, terapkan tauhid, yakni beribadahnya hanya kepada Allah saja, seperti itu, dan hilangkan kesyirikan, gitu loh. Toyib. Nah, alladzina amanu kata Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini dijelaskan yang tadi ya, surah Luqman tadi, yakni kesyirikan. Seperti itu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka niscaya mereka akan mendapatkan rasa aman. Ya, dikatakan oleh para ulama yang dimaksud al-amn di sini amnun mutlak, yakni rasa aman yang istilahnya mutlak ya, menyeluruh gitu loh. Tidak takut adanya ancaman, tidak takut adanya isu sana isu sini, BBM naik, nanti apa namanya kalau ini teh resesi, ya nggak takut. Karena apa? Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya. Tinggal kitanya yakin enggak? Ya, seperti itu, yang memberikan rezeki itu Allah, ya, yang memberikan mudarat itu Allah. Yakin enggak semuanya itu Allah yang memberikannya? Seperti itu. Thayyib, tenang aja. Jangan khawatir, resesi Allah masih jamin kok rezekinya. Ya, kecuali kalau rezekinya habis ya sudah, kita disolatkan, Pak. Thayyib, seperti alias mati. Nah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat An-Nur ya, ayat yang ke-55. Kalau kita pengen mendapatkan kejayaan, keamanan, keridhaan, tuh lihat,
Ya, sebagaimana umat terdahulu sebelum terjadinya kesyirikan, Pak. Bayangin aja tuh, Pak. Ya, zamannya Bani Israel itu yang namanya panen buah. Ya, panen buah tuh tiap hari. Tuh lihat ya, Pak. Kalau kita kan paling setahun berapa kali, ya enggak? Seperti itu. Setahun berapa kali. Ini mah zaman dulu tiap hari diambil buahnya, panen habis, besoknya muncul lagi. Tuh lihat. Masya Allah. Terus yang namanya daging itu di zaman dahulu tuh tidak ada yang namanya basi, Pak. Tuh lihat. Tidak ada yang namanya basi. Ya, makanan tuh nggak ada yang namanya basi. Kadaluarsa nggak ada. Tapi karena akibat kelakuannya orang-orang Yahudi, ya, yang istilahnya tidak taat kepada Allah, berbuat kesyirikan dan seterusnya, akhirnya Allah SWT timpakan itu berupa apa? Basi, ya. Jadi daging-daging yang ia simpan, orang Yahudi ini rakus seperti itu kan, harusnya boleh makan, ya, dari burung, ya, burung puyuh gitu modelnya seperti itu di hari itu juga dan harus habis, ya. Allah SWT memerintahkan seperti itu, tapi orang Yahudi menyimpan, idhikhar, menyimpannya. Sudah cukup di hari itu, nanti besok kan gampang ngambil lagi gitu. Tapi dia nggak mau, nyimpan, Pak, nyimpan, numpuk gitu, ya. Saking rakusnya, akhirnya Allah timpakan basi sampai hari kiamat. Ada yang namanya basi seperti itu. Nah ini, tuh, masya Allah. Nah ini kalau kita pengen aman, ridho, tenang hatinya dan seterusnya, terapkan, ya, yakni tauhid. yakni beribadahnya tuh hanya kepada Allah, tawakalnya ya kepada Allah, ya, jangan kepada makhluk. Mau resign, dipecat besok-besoknya gitu, ya, gelisah, aduh nanti saya makan apa, istri anak saya makan apa, nanti apa dan seterusnya, akhirnya mohon-mohon ke bosnya, ya, seperti itu, bos kalau saya dipecat nanti anak istri saya makan apa, ya, seperti tolonglah bos, tolonglah dan seterusnya. Ini namanya apa? Bukan bertauhid, namanya ini berbuat kesyirikan, ya. Karena apa? Menggantungkan kepada makhluk seperti itu. Thayyib, kalau orang yang bertauhid mah tenang aja, mau diancam, mau istilahnya apa, dipecat apa dan seterusnya, semuanya itu Allah kok yang memberikan. Ya, tuh lihat seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala janji. Apakah janji Allah itu dusta? Hah? Siapa di sini yang mengatakan Allah kalau janji itu bisa benar bisa salah? Siapa? Atau justru sebaliknya, apa yang Allah janjikan itu pasti hak, ya enggak? Seperti itu, pasti benar, pasti dipenuhi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal salih. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka orang yang berjaya di muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Ya, seperti itu. Lihat para sahabat tuh. Apa para sahabat? Berjaya, ya, menguasai berbagai belahan dunia, ya. Seperti itu. Semuanya itu karena apa? Karena mereka mengesahkan Allah dalam seluruh agama, dalam seluruh ibadahnya, tidak minta ke dukun, ke paranormal atau yang lain, tidak. Sampai-sampai, Pak, di antara karomah, ya, sahabat itu apa? Tak kalah perang yang di situ di apa? Laut Merah, kan nggak ada jembatan, seperti itu. Tapi harus nyebrang, ya, seperti itu. Akhirnya apa? Salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan karomahnya. Apa? Kuda itu lari di atas air, Pak. Tuh lihat. Karomahnya. Seperti itu. Thayyib. Karena apa? Ya tadi. Benar-benar mempraktikkan tauhid dalam ibadahnya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan Allah SWT akan jadikan ketenangan, ya, keridhaan,
Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seperti itu. Wala yubaddilannahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dari mim ba'di khaufihim amna, dari rasa takut mereka gundah gulana, aduh gimana ya, ini kok ada masalah, ini kok problem sana sini dan seterusnya. Ya, kalau kitanya hanya berserah diri kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, dan dia yakin bahwasanya kesedihannya itu ya tidak akan ia rasakan seterusnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan gantikan apa? Solusinya. Seperti itu. Nah, ini syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya adalah kalau pengen mendapatkan itu semua, mereka harus beribadahnya tuh hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ibadah itu bukan cuma sholat saja ya. Lebih khusus masalah hati. Kayak seperti tadi itu, karena banyak ini yang terjerumus ya di antara kita ada. Masalah hati, keyakinan. Misalkan tawakal tuh. Kita tawakalnya ke makhluk. Ya, berharapnya ke makhluk. Seperti itu. Apalagi takutnya ke makhluk, seperti itu. Ya, takut ke bosnya, seperti itu. Thayyib, takut ke pimpinannya, takut ke mudirnya. Karena apa? Takut dipecat. Ya, padahal mudirnya, kepala sekolahnya dan seterusnya sudah jelas-jelas berbuat maksiat, ya, perbuatan zalim misalkan. Tapi apa? Dia nggak berani mengingkarinya, menasihatinya, takut apa? Dipecat. Nanti anak kecil saya sekolahnya di mana? Ya, nanti kalau dipecat saya kerja di mana? Nah, ini tidak akan mendapatkan rasa aman ini mah. Tapi ini mah apa? Penyakit hati, penyakit kekufuran, penyakit kesyirikan, syirik rububiyah namanya ya. Nggak yakin bahwasanya semua itu Allah yang memberikan. Nah, ini la yusyrikuna bi syai'an, dan ia tidak berbuat syirik dengan apapun, termasuk riya. Ya, riya. Riya itu apa? Sampai nama perempuan ada yang namanya riya ya. Seperti itu, ganti itu namanya harusnya. Ya, siapa namanya riya? Nah, kalau saya sum'ah. Seperti itu. Tayyib, temannya riya itu sum'ah ya. Seperti itu. Ini nggak bagus namanya. Ya, riya. Kok namanya riya? Seperti itu. Tayyib, ganti ya tuh. Tayyib solehah atau apa gitu ya. Jangan riya. Riya itu ibadah tapi ingin sesuatu berbau dunia, dipuji, ya, atau namanya sum'ah. Sum'ah itu pengen digosipin, pengen didengar, ya, seperti itu. Tayyib, misalkan contohnya, ya, yang banyak dan marak ini. Tayyib lagi tawaf, ya, manasik umrah, seperti itu. Terus apa? Difoto, ya, padahal udah selesai. Tayyib, tawafnya tuh 7 kalinya tuh ya, terus menghadap Ka'bah gini. Punten, tolong fotoin dong. Gitu. Samping ya. Kayak gitu. Diposting lah ke Facebooknya, ke WA-nya. Masya Allah ya, si fulan ini lagi khusyuk berdoa. Si fulan ini, dan seterusnya, Masya Allah. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, pengen digosipin. Masya Allah, tabarakallah, dan seterusnya. Ya, padahal nggak lagi berdoa ya teteh. Lagi nggak berdoa, cuman apa? Gesturnya aja gitu ya. Tolong difotoin, dari depan atau dari belakang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nggak boleh, bahaya ini. Ini namanya riya. Thayyib. Nah, waliyadzubillah. Yang akan merusak amal kita ya. Nah, itu. Taib, insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih di makna la ilaha illallah. Sebagai penutup ya, ketahuilah jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang namanya ya ilmu yang berkaitan dengan akidah, ya, kita harus beribadah kepada Allah,
kita harus mengesahkan Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah dan seterusnya. Ini tuh ilmu yang paling agung ya, kunci surga. Sebagaimana yang sering kita katakan ya, miftahul jannah. Apa? La ilaha illallah, kuncinya surga itu tadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ya, yang namanya pelajaran materi akidah itu harus menjadi prioritas kita dalam mempelajari agama. Ya, apa? Menjadikan prioritas ya pelajaran kita dalam ilmu agama, masalah akidah. Kenapa? Kalau kita terjatuh satu kali saja ya, satu kali Pak, berbuat syirik satu kali. Ya, padahal apa? Hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, istrinya 4 misalkan, puasanya nggak ditinggalkan. Jangan yang lainnya lah. Sekali saja Pak, sekali saja berbuat syirik, cicipin seperti itu, gugur semua itu. Pahalanya tuh sirna semua Pak, seperti itu. Dalilnya mana? Radib, sini Soleh, sini, sini Soleh, sini maju, nggak apa-apa sini. Sini Soleh, nggak apa-apa ya, anak dai school. Sini Soleh. Ya. Coba Ustadz pengen tahu ya, yang tadi di sekelas tuh bahaya syirik tuh apa? Dalilnya apa? Lain? Baca yang keras. Apa cina? Lain asrofta layah batalna amaluka wala takunanna minal khasirin. Masya Allah tuh. Apa alhamdulillah. Tak duduk lagi. Nah itu bahaya syirik. Satu kali aja Pak. Ya, satu kali aja syirik, seluruh amalannya sirna. Lain asyrokta, jika kamu berbuat syirik sekali aja, layah batonna, gugur semuanya, sirna semuanya. Bukan pahala sholatnya aja, enggak, seluruhnya. Tuh menunjukkan bahayanya, menunjukkan betapa pentingnya materi akidah, materi tauhid. Buktinya apalagi? Para nabi, para rasul saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ini, untuk menyuruh umat agar beribadah hanya kepada Allah. Masa kita berasumsi bahwasanya dosa zina itu lebih besar daripada kesyirikan? Kata siapa? Malah maksudnya malah lebih memprioritaskan masalah riba, memprioritaskan masalah keluarga, memprioritaskan masalah ekonomi. Ini keliru, salah ketoprak, salah kaprak seperti itu. Tahu ya, keliru, salah, betul penting, nggak boleh riba, keluarga sakinah, mawaddah, marohmah. Betul ini itu dan seterusnya, hukum jual beli seperti penting betul, tapi prioritasnya tuh ini gitu loh. Karena apa? Sekali saja berbuat syirik, nggak berguna itu ilmu tentang riba, jual beli, tentang keluarga sakinah mawaddah, nggak berguna. Seperti itu. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Tapi kan kita tahu mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Orang Nabi aja 13 tahun loh di Mekah, di Madinah juga sama. Bahkan sampai mau meninggalnya pun mau wanti-wanti para sahabat agar jangan sampai berbuat syirik. La'anallahul yahuda wan nasara, kata Nabi SAW. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tuh lihat Nabi SAW, masalah akidah itu. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Berdoanya di situ, meminta tawasul. Nah ini, tuh lihat Nabi saja loh. Apa kita lebih pintar daripada Nabi? Apa kita lebih hikmah
lebih istilahnya tuh lebih tahu daripada Nabi. Ya, seperti itu. Ini lancang namanya. Tuh lihat. Maka kita nih sekali lagi sebagai seorang muslim yang mengharapkan ridho Allah SWT, kita harus tahu, mengetahui skala prioritas dalam belajar ilmu agama. Masalah apa dulu? Masalah akidahnya. Seperti itu. Bukan berarti yang lain nggak penting, ya penting. Tapi kan tahu sendirilah skala ya. Namanya skala tuh berapa persen yang besarnya, ya enggak? Seperti itu. Apalagi tentang masalah ilmu waris. Ya, kita kan taunya pengennya warisannya, bukan hitung-hitungannya, ya enggak? Seperti itu. Yang hitung pusing, nggak dapat warisan lagi ya. Seperti itu. Nanyanya doang yang panjang ya, seperti dulu tuh sering nanya gitu, nggak kecipratan. Seperti itu. Nah ini, sehingga dari sini ya tadi, ya kita harus perhatikan skala prioritas dalam belajar ilmu agama. Yang paling besar skala prioritasnya adalah pelajaran tentang masalah akidah, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Gitu loh. Karena apa? Kalau sekali saja berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kata saya, gugur seluruhnya. Apa mau, Pak? Capek-capek haji umroh habis ratusan juta furoda, ya. Ternyata berbuat syirik. Ya, ngusap-ngusap di Ka'bahnya. Terus apa? Dijadikan keramat, apa namanya itu? Jimat ya, seperti itu. Ini nggak boleh, kesyirikan nih Pak, nggak boleh seperti itu. Thayyib, Ka'bah itu tidak memberikan manfaat sama sekali. La yanfa' wa la yadur. Nabi saja nggak bisa memberikan manfaat kok, apalagi Ka'bah yang nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa ya. Seperti itu. Dalilnya tadi sudah ya, kita nggak usah ulangi lagi. Wallahu a'lam. Nah ini ya Pak. Jadi thalabul ilmiah itu seperti ini ya, kita bahas, kaji, hafalkan dalil-dalilnya, gitu loh. Jadi bukan cuman sekedar rutinitas. Oh ada kajian di situ, oke hadir, pulang lagi. Situ ada kajian, pulang lagi. Ngerti nggak? Nggak ngerti sama sekali. Ya, ini kaum ummiyun, ya nggak bisa tulis dan baca seperti itu. Puluhan tahun gitu-gitu wae. Thayyib, seperti itu. Harus ada tingkatannya, upgrade-nya. Itu loh. Seperti itu. Jangan sampai sekolah tuh TK wae. Ya puluhan tahun, apa mau seperti itu Pak? Ya gitu. Nah, ada yang mau tanyakan dari sini sebelum kita tutup? Kalau nggak ada ya kita tutup aja lah ya. Mau maghrib ini, udah mendung. Insyaallah ya. Naam, alhamdulillah. Thayyib, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.